Baik, saudara, selamat bertemu kembali bersama kami, Dr. Andes Onang Multioso MSN, Dr. Muhammad Ibnan Syarif MSN, dan saya sendiri Muhammad Maman Rafian SPD MSN. Sebelum dimulai, kami persilahkan saudara jika ingin mengambil kopi atau segelas teh untuk menikmati santai-santai ya, sembari mendengarkan informasi dari kami. Saudara, seperti yang sudah saudara dapatkan pada perkuliahan Nirmana Dwi Matra pada semester lalu, setelah pembelajaran atau informasi tentang unsur seni rupa dasar, saudara diberikan materi yaitu pengorganisasian rupa dasar. Unsur seni rupa dasar itu seperti yang kemarin sudah kami informasikan, terdiri dari beberapa, yaitu unsur titik, unsur garis, unsur bidang, unsur bentuk, unsur volume, unsur warna, volume atau gempal ya, kemudian warna, gelap terang, dan lain sebagainya. Mungkin tidak bisa saya sebutkan lebih banyak ya. Ya, materi-materi tersebut bisa saudara akses pada Elena pertemuan minggu yang lalu. Saudara bisa mengakses pada YouTube saya ya, Rahman Atian. Silahkan Anda bisa mencari pada tulisannya itu nanti Nirmana 1 ya. Baik, saudara, tanpa berlama-lama lagi saya akan menjelaskan beberapa hal yang berkaitan dengan pengorganisasian rupa dasar. Baik, sesungguhnya pengorganisasian rupa dasar merupakan sebuah materi yang sangat penting untuk Anda semua pelajari, mengingat pengorganisasian rupa dasar adalah cara untuk mengkombinasikan atau mengcombine seluruh unsur-unsur seni rupa dasar yang sudah Anda pelajari kemarin, sehingga menjadi sebuah satu kesatuan karya yang mempertimbangkan banyak hal gitu ya. Jadi karya itu selain bagus juga seimbang, selain bagus juga memiliki irama yang baik dan lain sebagainya. Baik, saudara, ada beberapa pengorganisasian dasar seni rupa itu, ada beberapa hal ya. Yang pertama adalah kesatuan. Anda wajib mengetahui prinsip dasar seni rupa yang khususnya adalah kesatuan, karena di dalam sebuah karya seni rupa itu wajib memiliki nilai kesatuan. Nilai kesatuan merupakan salah satu prinsip dasar tata rupa yang sangat penting. Tidak adanya nilai kesatuan dalam karya rupa akan membuat karya tersebut terlihat cerai-berai, kacau balau, tidak jelas gitu ya. Baik, contohnya adalah ketika Anda melihat di layar kaca televisi. Misalkan Anda melihat tulisan RCTI, ya ini bukan saya promosi RCTI ya, yang mudah saja. Misalkan di atas kiri tertulis R, di atas kanan tertulis C, di bawah kiri tertulis T, dan di kanan bawah tertulis I, maka tidak akan bisa terbaca RCTI, mungkin dibaca CTIR atau mungkin dibaca RCTI, CIRT. Nah, jadi itulah kenapa prinsip kesatuan itu sangat penting.
Ketika kita lihat pada contoh berikut yang saya contohkan ya, ada 4 karya di mana masing-masing memiliki pendekatan sendiri-sendiri dalam menyusun tusuk sate. Namun ketika kita melihat karya yang pertama, yang bagian kiri ini, Anda akan melihat karya ini berbeda dengan yang lain. Namun ada kesamaannya, ada kesatuannya. Mereka sama-sama menggunakan tusuk sate. Misalkan karya ini terdapat di bawah kursi, sedangkan 3 karya ini ada di atas kursi. Mungkin Anda akan melihat karya ini adalah sampah. Ya, jadi karya ini tidak ikut dalam satu kesatuan karya. Untuk itu, perlu sekali mengedepankan kesatuan dalam penyusunan karya. Misalkan Anda menyusun diorama di sebuah museum. Ya, ketika Anda main museum, Anda melihat ada sebuah diorama. Diorama tahu ya, seperti ilustrasi tapi 3 dimensi. Ketika Anda masuk ke museum, misalkan Museum Purbakala, Anda masuk ke sana melihat ada tumbuh-tumbuhan, ada batu, ada pohon, ada manusia-manusia buatan gitu ya. Nah, ketika pohon itu ditaruh di luar, maka pohon itu tidak termasuk dalam karya diorama. Jadi pohon itu ya udah hiasan aja, hiasan taman gitu kan. Jadi masuknya seperti itu. Untuk itu kesatuan itu perlu Anda perhatikan baik-baik. Yang kedua yaitu prinsip dasar seni rupa keseimbangan, atau bahasa Inggrisnya balance. Keseimbangan adalah keadaan yang dialami oleh suatu benda jika semua daya yang bekerja saling meniadakan. Dalam bidang seni keseimbangan ini tidak dapat diukur, tapi dapat dirasakan, yaitu suatu keadaan di mana sebuah bagian atau semua bagian dalam sebuah karya tidak ada dan saling membebani. Saya berikan contoh. Keseimbangan itu kan ada 2 ya, keseimbangan simetris dan keseimbangan asimetris. Keseimbangan simetris adalah keseimbangan yang bisa dibagi 2. Contohnya tubuh manusia, ya, tangan, ya, cincin saya lepas. 2 tangan ini memiliki keseimbangan simetris. Mengapa? Karena ketika ditangkupkan, mereka sama. Ya, hidung Anda, mata Anda, ya, hampir semua yang ada di tubuh Anda itu sifatnya simetris. Ya, telinga Anda, gitu ya, mata Anda, mungkin belahan rambut beda sih ya. Belahan rambut ada yang condong ke kanan, ada yang condong ke kiri, ada yang condong ke tengah, ada yang mungkin tidak condong kemana-mana karena rambutnya gundul. Ya, kira-kira seperti itu. Keseimbangan simetris merupakan keseimbangan yang bisa dibagi menjadi 2. Anda ingat itu betul-betul. Sedangkan yang satunya adalah keseimbangan asimetris. Keseimbangan asimetris merupakan keseimbangan yang jika ditangkupkan secara visual itu tidak sama. Tapi belum tentu yang ditangkupkan itu tidak sama, tidak seimbang. Secara rasa, secara feeling, Anda mungkin bisa merasakan ketika Anda misalkan main ke rumah, atau mungkin Anda punya sendiri ya, ada kabinet TV di atas TV itu, kabinet, kemudian di bagian kiri itu ada rak buku misalkan. Nah, Anda bisa melihat itu nyaman dilihat, enak dilihat, tapi sebenarnya itu tidak seimbang secara visual, secara tangkupan ini ya, secara simetris itu tidak seimbang. Tapi kok dilihat enak. Ternyata, saudara, permainan warna itu sangat mempengaruhi
permainan ukuran itu sangat mempengaruhi. Ya, misalkan di bagian sini naik ke atas itu rak buku. Ya, di bagian kanan ada kabinet TV. TV-nya ditaruh di atas kabinet. TV kan pendek segini, sedangkan rak bukunya itu memanjang tinggi ke atas. Maka secara rasa, karena adanya penetralisir TV tadi, kabinet Anda dengan rak itu bisa bersatu dan bisa seimbang. Ya, jadi ukuran, kemudian arah penyusunan, warna itu sangat mempengaruhi keseimbangan, khususnya keseimbangan asimetris. Saya contohkan berikutnya adalah ketika Anda mengecat sesuatu dengan warna hitam, sandal misalkan, sandal Anda kan ada kanan kiri ya, yang kanan itu dicat warna hitam dan yang kiri itu dicat berwarna putih, maka Anda akan merasakan warna hitam itu lebih berat daripada warna putih. Besok Anda bisa coba sendiri, silahkan cari sandal tetangga atau sandal siapa yang nggak dipakai lagi gitu ya. Silahkan Anda cari, kemudian Anda lakukan percobaan. Maka sandal yang hitam tadi terkesan lebih berat, meskipun sama-sama bisa tertangkuk. Ya, jadi simetri itu seperti itu sifatnya. Jadi terkadang memang tidak terkesan seimbang, tapi terlihat itu sangat imbang, sangat serasi gitu ya. Maka ada contoh lagi, batu yang beratnya 1 kilo dengan kapas yang beratnya 1 kilo itu sama beratnya, tapi secara visual terlihat lebih banyak kapas, terlihat lebih sedikit batu. Nah, mata kita itu bisa mengukur berat. Ya, jadi mata kita itu sudah terkonotasi, sudah terpatri kalau warna ini itu lebih ringan dari warna ini, warna ini itu lebih berat dari warna ini. Coba kamar Anda cat warna hitam, maka Anda pengennya ngantuk terus. Kenapa seperti itu? Karena hitam itu warna berat, warna yang melelahkan. Tapi kebalikannya, putih itu warna yang ringan, warna yang memudahkan mata kita, tidak terlalu capek. Ketika Anda menyusun warna juga demikian. Ketika Anda membuat warna putih itu dibuat besar dan warna hitam itu dibuat kecil, maka itu terlihat seimbang, meskipun tidak sama-sama ukurannya gitu. Ukurannya itu besarnya itu tidak sama, atau mungkin beratnya juga tidak sama, tapi mungkin bisa sangat mengelabui. Berikutnya adalah prinsip-prinsip dasar seni rupa bernama proporsi. Proporsi termasuk prinsip dasar tata rupa untuk memperoleh keserasian. Untuk memperoleh keserasian, dalam sebuah karya seni rupa diperlukan perbandingan-perbandingan yang tepat. Mata kita itu sudah diatur sedemikian rupa untuk mengukur sesuatu yang nalar, sesuatu yang dibandingkan itu make sense gitu. Ketika Anda melihat manusia itu terbang, maka itu tidak nalar gitu ya. Maka itu tidak make sense. Nah, mata kita itu sudah dibiasakan. Nah, ketika ada seseorang yang terbang di lukisan maksudnya, atau di dalam karya 3 dimensi, maka karya itu menunjukkan sebuah konsep tentang keajaiban, keringanan, dan banyak hal yang lain. Jadi memang proporsi itu sifatnya sangat penting. Misalkan Anda melukiskan lukisan realis, ini lukisan realis ya, khusus lukisan realis. Manusianya itu terlihat lebih besar daripada rumah.
maka yang Anda persepsikan pada kepala Anda, ini rumahnya itu rumah hewan, rumah yang kecil, rumah hewan, atau manusianya ini adalah manusia raksasa. Gitu kan? Itu yang namanya proporsi. Jadi ketika sesuatu itu lebih kecil daripada yang lain, maka dianggap sesuatu itu lebih minor. Ya, fungsinya tidak dominan pada karya tersebut. Ya, saya contohkan kembali karya 3 dimensi dari seniman Bali ya, seniman Bali. Yang waktu itu saya ambil dari pameran manifesto ke-4 berjudul Mencandra Tanda Masa. Seniman ini menggambarkan leak atau barong pada kepalanya sedang tidur dalam bathtub. Di sini Anda bisa melihat proporsi kepalanya ini adalah proporsi manusia normal. Ya, karena sebesar ini jika dibandingkan dengan bathtub. Jika barong ini dibuat lebih kecil, maka dianggap barong ini adalah anak-anak. Ketika barong ini besar, maka dianggap barong ini sebagai orang dewasa. Itu satu proporsi. Proporsi yang kedua adalah panjang dari karya ini, panjang dan lebar dari karya ini ya, bisa diukur dengan membandingkan ya keramik yang ada di Galeri Nasional. Jika keramik di Galeri Nasional itu ukurannya adalah 40 cm kali 40 cm, maka karya ini ukurannya adalah kurang lebih 120 cm. Nah, itulah yang dinamakan proporsi. Ya, kesebandingan. Ketika Anda ingin melukiskan kasih sayang Romeo and Juliet, di mana Romeo itu sangat gagah dan Juliet itu sangat cantik, kemudian Anda tidak bisa menggambarkan si Romeo. Anda menggambarkan Romeo itu punya kumis, punya brewok misalkan gitu. Maka yang terjadi, lukisan itu tidak menggambarkan percintaan Romeo dan Juliet, tapi kasih sayang seorang bapak kepada anaknya. Gitu ya. Nah, jadi proporsi itu menjadi hal yang sangat penting. Makanya di dunia seni rupa, khususnya gambar bentuk, gambar manusia, gambar hewan, dan lain sebagainya itu dipelajari. Agar apa? Agar Anda bisa menyampaikan pesan-pesan Anda melalui proporsi yang baik dan benar. Ya, kira-kira seperti itu. Prinsip berikutnya adalah prinsip irama, atau bahasa Inggrisnya adalah rhythm. Irama merupakan pengulangan gerak yang teratur terus-menerus. Ya, ketika Anda melihat orang melakukan sholat, sebenarnya mereka sudah melakukan proses gerakan yang berirama. Karena gerakannya diulang terus-menerus, misalkan duhur ya 4 kali, misalkan maghrib ya 3 kali, gitu ya. Nah, kenapa orang saat membaca Al-Quran itu enak sekali didengar? Karena biasanya orang membaca Al-Quran itu dengan frekuensi rendah dengan irama yang diulang-ulang. Ya, jadi teratur, diulang-ulang gitu ya. Jadi itu menarik didengarkan, enak didengarkan ya. Saya beri contoh pada gambar ini. Ada gambar kotak kemudian berubah menjadi lingkaran, bertransformasi menjadi lingkaran. Ketika ini diulang, maka ini menjadi sebuah irama. Katakanlah ini begini ya, turun, semakin turun. Maka ini naik lagi, turun, semakin turun. Maka ini turun, naik.
turun lagi, naik. Gitu ya, kira-kira seperti itu. Di irama itu sesuatu yang diukur. Nah, irama seringkali menjadi dasar dari seniman-seniman 3 dimensi untuk memainkan dinamisasi karyanya. Jadi karya tersebut bisa terlihat dinamis, statis, bisa terlihat lebih fleksibel, bisa terlihat lebih tidak fleksibel. Itu bermain-main pada ranah irama. Ya, ketika Anda melihat karya ini berbentuk lingkaran, semacam meliuk-liuk seperti angka 8 gitu ya. Jadi karya ini sangat berirama, sangat elastis gitu, terlihat dinamis ya. Ketika Anda bisa memainkan dinamisasi karya, maka Anda bisa memberikan sentuhan-sentuhan yang baik dalam karya Anda. Yang terakhir yaitu prinsip dasar seni rupa dominasi. Dominasi sebenarnya memiliki arti dari bahasa Inggris yaitu dominance, yang diartikan sebagai keunggulan. Seseorang itu unggul, akhirnya seseorang itu dilihat, kira-kira seperti itu. Padahal sebenarnya konsep dominasi dalam nirmana itu tidak semata-mata unggul saja, tapi lebih ke sesuatu yang berbeda. Sesuatu yang berbeda maka akan memberikan dominasi. Pak, bagaimana jika semuanya sama? Yang mana yang mendominasi? Saya berani taruhan ketika Anda melihat semua yang sama, maka Anda melihat yang tengah dulu. Ya, biasanya Anda melihat titik tengah dulu, karena Anda melihat fokus, bukan melihat dominasi. Ya, baik. Untuk itu, dominasi juga disebut dengan istilah lain, seperti center of interest. Ya. Interest itu keinginan atau yang menarik gitu ya. Jadi center of interest, sesuatu yang paling menarik dilihat, atau point of interest, poin yang paling menarik untuk dilihat. Kemudian focal point, sesuatu yang terlihat lebih menyala daripada yang lain, atau eye catcher, sesuatu yang terlihat lebih menonjol dari yang lain. Jadi dominasi itu tidak hanya sesuatu yang unggul saja, tapi sesuatu yang berbeda. Bisa dari perbedaan bentuk, bisa dari perbedaan warna, bisa dari perbedaan arah, bisa dari perbedaan ukuran, bisa dari perbedaan tekstur, dan lain sebagainya. Saya seringkali mencontohkan ketika Anda menggunakan warna merah di tengah-tengah manusia yang menggunakan warna hitam, maka Anda orang yang paling menonjol dilihat, gitu ya. Ketika zaman dulu belum banyak orang yang menggunakan jilbab, orang menggunakan jilbab itu terkesan menonjol, ya, terkesan berbeda. Tapi ketika sekarang banyak orang yang menggunakan jilbab, maka orang yang tidak menggunakan jilbab justru terlihat menonjol. Ya, akhirnya banyak orang yang menggunakan jilbab itu agar terlihat tidak menonjol saja, bukan karena ingin menaati syariat agama, gitu ya. Jadi ya, ini juga bahan introspeksi untuk kita semua. Jadi pakai jilbab itu bukan hanya untuk menyamakan dengan yang lain, tapi lebih kepada mengikuti syariat-syariat agama yang baik. Saya memberikan contoh, ada 7 karya, di sini, di mana 6 karya itu adalah karya drawing atau karya 2 dimensi, dan 1 karya adalah karya 3 dimensi atau karya patung, atau mungkin bisa disebut instalasi lah ya. Nah, dari ke-7 karya ini, mana karya yang menurut Anda paling mendominasi? Mungkin Anda akan berpendapat, dan sebagian besar saya yakin akan berpendapat, bahwa karya yang paling mendominasi adalah karya 3 dimensi ini. Itu betul jika dilihat dari medianya. Jika dilihat dari pencahayaannya,
Mungkin karya ini yang paling mendominasi karena cahaya terletak fokus pada karya ini. Ya, jadi dominasi itu bisa dilihat dari berbagai macam cara. Agar karya Anda itu dilihat oleh banyak orang, maka Anda harus memiliki ciri khas tersendiri pada karya Anda agar karya Anda itu mendominasi. Baik, saya ingin kembali mengingatkan tugas Anda yang kemarin. Silakan Anda kerjakan tugas Anda yang kemarin dan Anda kumpulkan pada minggu depan. Ya, bukan minggu ini, tapi minggu depan. Ya, panjangnya 30 cm, lebarnya 30 cm dengan tinggi 10 cm menggunakan bahan triplex. Ukuran triplexnya bebas, tapi di dalamnya Anda harus memberi penguat, ya, konstruksi agar triplex itu tidak goyang saat dinaiki karya Anda. Ya, gunakan perekat-perekat yang kuat, kemudian finishing menggunakan amplas, dempul, dan dicat dengan warna hitam. Jika Anda menemukan kesulitan, silakan WhatsApp dan menanyakan pertanyaan Anda itu ke grup, bukan ke japri ke saya. Karena kalau WhatsApp japri ke saya menjawab Anda, teman Anda tanya hal yang serupa. Ya, untuk itu baiknya Anda menanyakan langsung ke grup saja agar nanti saya bisa menjawab dan pertanyaan yang sama tidak diulang beberapa kali. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan pada pertemuan kali ini. Silahkan kalau belum paham bisa melihat kembali catatan-catatan yang lalu atau membuka Elena yang sudah saya berikan pada minggu yang lalu. Selamat beraktivitas, selamat mengerjakan tugas, jaga terus protokol kesehatan, selalu berhati-hati dalam bertindak dan berlaku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.